Jadi nggak pernah kita bicara Betawi meninggalkan umat, nggak pernah itu. Satu irama, satu tarikan napas. Bicara Betawi tentunya bicara tentang umat. Jadi kalau kita cerita perjuangan Betawi, khususnya nih Gerbang Betawi, ini memang sudah menjadi tekad kita semua, ya, menjadi tekad kita bersama. Kalau bicara Betawi ini, anak yang membanggakan ini dari dulu, ya, bukan baru hari ini. Dari zaman masih kuliah tingkat 1, lalu dia pindah ke UI, ada tetap di RC, terus bicara mengenai perjuangan umat, ya. Bicara Betawi, bicara umat, ya. Nah, selalu itu yang dibicarakan. Dulu hanya sebatas angan-angan, dulu hanya sebatas harapan, fantasi. Ya, karena nggak punya duit, ya, masih kuliah, kan, masih berjuang keras bagaimana bisa menjadi orang yang sukses. Saya berdua dengan petualangan ini dari latar belakang keluarga yang pas-pasan, ya. Dia bapaknya tukang cincin, ibunya tukang asinan, tahu? Ya. Dia juga tahu. Bapaknya itu jualan cabai rawit, terasi, bawang, ya. Bagusnya sama daun waru. Areng. Ada tahu daun waru? Belum. Dia tahunya generasi. Ada sih nggak ngerti apa yang penting. Bisa, tahu daun waru. Tahu daun waru. Nah, untuk ngebungkus terasi bawang itu pakai daun waru. Nah, jual areng buat nyati, ya, buat licin, diska itu. Jadi dari sisi kemampuan ekonomi sangat minim sekali, sangat minimalis. Tetapi dari segi giroh, semangat, ini nggak pernah putus. Kayaknya nyambung nih sampai hari ini. Ya. Jadi kalau nyambung nih hari ini itu memang dari dulunya udah begitu. Jadi kalau bahasa sekarang ya 11-12, ya. Nah, jadi perjuangan Gerbang Betawi ini khususnya ya orang Betawi. Dalam konteks yang lebih luas tentunya perjuangan umat. Jadi nggak pernah kita bicara Betawi meninggalkan umat, nggak pernah itu. Satu irama, satu tarikan napas. Bicara Betawi tentunya bicara tentang umat. Hanya orang Betawi lah yang bisa memperjuangkan cita-cita kemerdekaan ini. Jadi Gerbang Betawi ini sejujurnya aja ini gerakan yang bagi kita ini menjadi satu harapan orang Betawi. Kita harus jujur bahwa Betawi ini bergerak organisasi dari zaman dulu, banyak, ya, organisasi. Dulu ada salah satu pengurus Permata yang mati di Jawa Timur, ketua DPD. Sampai bubar tidak ada kegiatan yang fenomenal. Bubar selesai, ya. Ada Permata, ada Iwarda, ada macam-macam. Sekarang tambah lagi kan ada TPR, ada Porkabi. Semua ini hanya sebatas idealisme. Semua ini hanya sebatas nostalgia, kebanggaan semata. Tidak ada niat perjuangan yang punya fokus tujuan tertentu. Nah, jadi saya ini sudah mempelajari berbagai macam organisasi Betawi, tetapi tidak ada satupun organisasi yang berpikir bagaimana fokus berjuang untuk orang Betawi. Apalagi kalau berjuang tentang umat, ya. Ini jarang, ya. Orang kadang-kadang alergi, takut dia. Takut di framing, apa zaman sekarang kan, main framing-framingan sekarang ini kan. Gerbang ini insya Allah, ya, dengan pendekatan budaya sebagai orang Betawi, tetapi juga kita tidak melupakan perjuangan kita secara keseluruhan. Bagaimana ini umat Islam di Jakarta khususnya, Indonesia umumnya ini harus maju. Yang menjadi kendala tuh organisasi manapun, ya, itu dana, ya. Kita sadari itu dana itu. Karena orang tuh tidak bergerak, ya, karena dana. Oh, nggak ada dana, nggak ada biaya, nggak ada yang dukung. Kenapa kok mereka nggak bergerak? Ya, karena tidak ada kepedulian. Jarang orang yang mau berkorban. Jadi mau berkorban tentu ketika ada reward buat dia. Kalau berkorban ya buat apa saya apa nih? Loh, kalau orang berjuang buat Betawi masih mengharapkan sesuatu dari Betawi,
ya sulit kita memajukan Betawi. Nah, saya pribadi tekad, tidak ada lagi kepentingan pribadi di situ. Semua semata-mata situ juga untuk bagaimana Betawi ini bangkit. Jadi saya melihat di persoalan Indonesia, persoalan Betawi ini hanya di persoalan modal. Ya, satu modal. Yang kedua apa? Kita tidak punya kekuatan politik. Yang ketiga apa? Kita tidak punya kekuatan media. Makanya Betawi nggak punya bargaining, nggak punya posisi tawar. Lemah kita ini. Kalah secara politik, kalah secara sosial, apalagi ekonomi. Nah, inilah yang menjadi tujuan gerbang harus bangkit. Kalau kita bangkit bagaimana caranya? Apa kita mengundang semua orang? Nggak perlu. Kita udah belajar ya dari pengalaman yang lalu. Kemarin dengan Bang Dani, ada roadshow keliling-keliling kan, ketemu para tokoh Betawi ini untuk memajukan TV Betawi. Sambutannya ya begitu, low respon ya, barangkali bukannya low respon ya, minus respon. Nah, udah minus respon, pernyataannya juga menyakitkan. Ya, Abang Dani sempat juga dia pesimis ya. Kalau aneh nggak ada istilah pesimis jadi orang. Aneh itu tidak pernah ada kata istilah menyerah, nggak ada itu. Dulu aneh susah, malah diancam sama Deka mau dikeluarin. Tapi aneh nggak nyerah. Alhamdulillah, karena nggak nyerah, selalu beramal Allah, ya Allah kabulin itu doa. Ya Allah, aku masih miskin nih jadi dokter, aku minta lagi rezeki yang banyak. Ya kan, Allah kasih rezeki di properti. Jadi apa kuncinya? Jangan nyerah. Lihat Betawi kalah kenapa? Karena nyerah. Cuma ketemu tokoh dia, tokoh nasional, keren kan? Wah, kalau dari sisi gelar sih gelar berderet ya. Udahnya di luar negeri keren. Soal pintar-pintar. Tapi soal giroh, ya soal apa rasa kepedulian Betawi nggak ada. Ketika kepentingannya tidak dilibatkan, ketika dia tidak mendapatkan apapun, buat apa tuh yang Betawi belain? Kita nggak butuh Betawi kayak begitu. Apa kita butuhkan sekarang Betawi? Betawi yang mau berjuang untuk Betawi. Jangan mudah nyerah, jangan cengeng, jangan ngeluh, ya kan? Nah, tadi ada dibilang apa yang paling penting? Kekuatan modal. Kita punya modal lemah. Apalagi kita yang kekuatan politik. Apalagi ketiga, media nggak punya. Makanya saya berharap nih teman-teman dari teman-teman media teknologi jangan berhenti sebelum kita berhasil. Jangan mudah nyerah, jangan ngambek deh pokoknya. Perjuangan masih panjang. Ini Anda udah lakukan nih, udah lakukan. Tadi Anda bicara tiga hal. Modal kita nggak punya. Saya akan bergerak terus sampai kita mencapai tujuan kita. Dengan siapa kita berjuang? Dengan kalian semua. Nggak perlu kita dengan orang-orang yang punya titel gede, orang kaya raya, tapi nggak peduli. Ngapain? Buang waktu. Dan Betawi masih mampu berjuang sendiri. Ini saya katakan sekarang nih. Kita masih mampu berjuang sendiri. Asal didukung oleh kalian semua. Jadi tiga hal yang harus kita kuasai. Selain modal, apalagi media nih, tolong dong dibikin hebat nih media kita. Kurang modal, kasih modal nanti. Saya berjuang dengan cara saya. Teman-teman di media bikin media yang bagus, nanti dana seberapapun saya dukung. Jadi kalau kita sudah kuasai modal, insya Allah modal sudah dilakukan. Diri bahwa kita ke depan ini sudah tidak lagi bermain-main, tidak serius. Tidak ada istilah berorganisasi itu, kita itu hanya sebatas bergabung, ya. Harus bisa bermakna, harus berisi, ya, harus berkontribusi, ya. Kedepan yang kita perjuangkan bukan hanya Betawi, ya, umat yang kita perjuangkan. Kalau Betawi kecil, Betawi kan entitas doang kan, tapi yang kita perjuangkan ke depan Indonesia, ya, nasional. Nah, itu kita bicara nanti tuh ke depan, ya, pelan-pelan dulu lah. Skop kecil ini kita kuasai Betawi, DPRD-nya kita kuasai, RBD kita kuasai, ya. Nanti sudah berhasil, DKI 1, DKI 2, pejabat dinas dan lain-lain. Media kita kuatkan, alhamdulillah seperti itu yang kita harapkan. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kelebihan ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.